Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas karunia nikmatnya. Pagi ini kita dapat bertemu kembali setelah pekan kemarin menempuh ujian tengah semester. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita Akidah Islam. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang iman kepada Nabi dan Rasul, ya. Maka mari kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan pengertian Nabi dan Rasul, ya. Secara etimologis atau pengertian bahasa, Nabi berasal dari kata naba, yang artinya ditinggikan. Juga bisa berasal dari kata naba'a, artinya berita. Maka dalam arti lughawi atau bahasa ini, pengertian Nabi adalah seorang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberinya berita atau wahyu. Kemudian Rasul itu dari kata arsala, yang artinya mengutus. Nah, setelah dibentuk menjadi Rasul, itu berarti yang diutus, ya. Jadi arsala itu mengutus. Kalau dalam bentuk Rasul, ya, kalimatnya dalam bentuk Rasul itu artinya yang diutus. Maka dalam pengertian bahasa, Rasul itu seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan misi atau menyampaikan pesan. Pesan itu sendiri dalam bahasa Arab disebut dengan ar-risalah, ya. Ar-risalah. Itu tadi pengertian secara bahasa. Kemudian, saudara, pengertian secara istilah atau terminologi, Nabi dan Rasul itu manusia biasa, ya. Laki-laki. Jadi tidak ada Nabi dan Rasul perempuan. Jadi Nabi dan Rasul itu manusia biasa dan laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu. Nah, apabila wahyu itu tidak diiringi dengan kewajiban untuk menyampaikan atau membawa satu misi tertentu, maka ia disebut nabi saja. Tapi apabila diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diikuti dengan kewajiban baginya untuk menyampaikan atau membawa misi ar-risalah, ya, atau pesan tadi, maka ia disebut seorang rasul. Jadi setiap rasul itu pasti nabi, tetapi tidak setiap nabi itu otomatis sebagai seorang rasul. Ini pengertian yang disampaikan oleh Abu Bakar Al-Jazairi di bukunya halaman 258-259. Nah, saudara sekalian, sebagaimana manusia biasa, maka Nabi dan Rasul pun hidup seperti kebanyakan manusia, ya. Makhluk manusia ya butuh makan, minum, tidur, berjalan-jalan, menikah, punya anak, merasa sakit, ya. Ada kalanya senang, dia juga kuat, ada kalanya juga lemah, mati, dan ya sifat-sifat manusiawi lainnya. Sebagaimana ciri manusia punya al-hajatu al-udhiyah, kebutuhan-kebutuhan fisik, ya, potensi-potensi fisik yang melahirkan kebutuhan fisik, juga punya ghorizah atau insting yang juga melahirkan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya naluri atau rohani, ya. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 20, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum layakulun." Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan, dan mereka pun juga berjalan di pasar-pasar. Jadi ayat ini menegaskan Nabi dan Rasul itu adalah makhluk manusia yang memiliki sifat-sifat kemanusiaan yang membutuhkan
yang memiliki potensi-potensi fisik yang melahirkan kebutuhan fisik dan juga punya potensi-potensi naluri rohani yang juga membutuhkan pemenuhan kebutuhan rohaninya. Nah, saudara sekalian, Nabi dan Rasul itu semuanya terdiri dari laki-laki. Tidak seorang pun Nabi dan Rasul dari jenis perempuan. Dalam hal ini Allah juga berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-7, yang artinya kami tiada mengutus Rasul-Rasul sebelum Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui. Ini penegasan bahwa Allah itu menurunkan nabinya, rasulnya itu berjenis kelamin laki-laki, ya, yang kemudian diberi wahyu kepada mereka. Nah, saudara sekalian, berikutnya tentang nama-nama nabi dan rasul, memang Allah tidak menyebut berapa jumlah keseluruhan nabi dan rasul. Ya, tidak semuanya disebutkan. Ya, sebab itu kita tidak dapat mengetahui kepastian tentang berapa jumlah keseluruhannya. Tapi yang pasti bahwa Allah menyatakan setiap umat itu, kepada setiap umat itu Allah mengutus seorang rasul. Okay? Jadi kepada setiap umat di setiap zaman itu Allah mengutus seorang rasul. Inna arsalnaka bil haqq mubasyiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan, ya, yaitu seorang rasul. Nah, tentu di dalam Al-Quran Allah menjelaskan siapa nabi dan rasul-rasul itu. Maka satu ayat misalnya di dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-78, walaqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Di sini Allah menegaskan ada di antara rasul-rasul itu yang diceritakan oleh Allah kepada kita, dan ada pula yang tidak diceritakan. Maka ini menunjukkan tidak semua nabi dan rasul itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ada yang dikisahkan, ya, ada yang diceritakan, dan ada pula yang tidak dikisahkan. Maka kalau kita cermati di dalam Al-Quran, maka jumlah nabi dan rasul yang diceritakan tadi, sebagian kata Allah yang diceritakan tadi, ada 25 orang, ya, yang diceritakan di dalam Al-Quran, yaitu 18 orang Allah sebut di dalam surat Al-An'am ayat 83 hingga 86, sementara yang 7 orang lagi dikisahkan, diceritakan oleh Allah di dalam beberapa ayat secara terpisah-pisah. Silahkan nanti cek di surat Al-An'am misalnya. Kita bisa tahu di sana ada 18 nabi dan rasul yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini saya kira teman-teman sudah hafal, sejak di TK juga sudah diajarkan Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, dan seterusnya dan seterusnya. Ini merujuk kepada masanya, ya. Jadi Adam itu sebagai manusia pertama sekaligus beliau sebagai seorang nabi. Idris, kemudian Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim melahirkan Ismail keturunannya, salah satu keturunan Ibrahim juga Ishak dari ibu Siti Sarah, dan seterusnya nanti hingga nabi terakhir yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat sejarah tentang para nabi dan rasul ini, maka umumnya nabi-nabi ini dilahirkan
Kemudian mereka hidup dan juga diutus oleh Allah ke negeri di Timur Tengah, ya, ke negeri-negeri yang ada di Timur Tengah. Belum ada yang diutus ke Asia, ya, atau ke Indonesia. Konon ada sebuah penelitian dari Pak Basya siapa ya itu, bahwa nabi, ada salah satu nabi yang namanya itu khas Indonesia, namanya Nabi Sulaiman. Dan konon katanya Nabi Sulaiman itu diutusnya ke Asia, dalam hal ini ke Indonesia, termasuk peninggalan Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis itu ada kerajaan di Ratu Boko, ya. Jadi itu sana konon katanya itu peninggalannya Ratu Balkis, yang ketika itu dalam Al-Quran dikisahkan berkunjung ke Nabi Sulaiman, kemudian istananya dipindah. Pindahnya kemana? Kalau dalam penjelasannya Pak Basa itu ke Borobudur, ya. Jadi istananya dipindah ke Borobudur. Maka di Borobudur itu ada relief-relief yang menggambarkan kisahnya Nabi Sulaiman. Ini hanya pendapat, ya. Tetapi sejarah, ya, yang sampai kepada kita, nabi-nabi dan rasul itu mereka diutus, kemudian dilahirkan, hidup, dan berada di wilayah Timur Tengah. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam diutus di Irak, ya, kemudian hijrah ke negeri Kanaan, lalu berpindah-pindah antara Hijaz itu Arab, ya, dan Syam dan Ma'an. Demikian pula Nabi Ismail, ya, Nabi Ishak ini diutus juga di sekitaran negara-negara Timur Tengah, ya, di negeri Syam atau Syria kalau sekarang. Baik, nanti silakan dibaca sendiri. Nah, berikutnya saudara, berkaitan dengan sifat-sifat Nabi dan Rasul, maka para ulama menyebut bahwa sebelum mengangkat seseorang itu menjadi Nabi, Allah itu sudah menyiapkan dan memelihara kepribadian orang tersebut, sehingga orang yang akan diangkat menjadi Nabi itu memiliki kepribadian yang sempurna, memiliki jiwa yang utuh, nalarnya yang kuat, dan akhlaknya yang mulia. Dalam sebuah buku tarikh saya membaca bahwa dulu ketika Rasulullah itu masih menggembala kambing milik pamannya, ya, suatu ketika dia didatangi oleh dua orang yang berbaju putih, ya, yang kemudian Nabi dibedah, ya, dadanya dibedah, dibersihkan kotoran-kotorannya. Nah, konon itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk membersihkan, mensucikan Rasulullah SAW, Muhammad yang ketika itu masih usia belasan tahun, ya. Dalam buku tarikh itu saya baca umur usia 11 tahun, ya. Beliau dibedah, ya, dadanya dibuka, dibersihkan oleh malaikat utusan Allah. Nah, dalam konteks ini maka yang dikisahkan di dalam kitab tarikh itu barangkali adalah upaya-upaya yang yang dilakukan oleh Allah dalam menyiapkan, ya, Muhammad itu telah akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ya. Nah, begitu juga dari sisi keturunan, seorang yang diangkat oleh Allah menjadi Nabi haruslah memiliki garis keturunan yang baik, ya, dan keturunan yang terhormat, yang mulia. Kemudian di samping dua hal tadi, diangkat atau tidaknya seorang menjadi nabi tergantung juga kepada kondisi masyarakat yang mana orang itu berada. Apakah memang sudah sangat memerlukan diutusnya seorang nabi dan rasul untuk memperbaiki dan membimbing kehidupan mereka yang sudah jauh melenceng dari fitrah kemanusiaan. Karena bicara tentang fitrah kemanusiaan yang sudah kita pelajari di pertemuan kedua dan ketiga, salah satunya adalah fitrah bertuhan, yaitu mengesahkan Allah, hanifah, condong berbuat baik, ya. Jadi fitrahnya manusia itu Islam, ya. Memberikan kebaikan, keselamatan kepada orang lain, senang berbuat kebaikan. Tetapi kemudian ketika mereka sudah kehilangan nabi dan rasul, maka biasanya umat itu membelok.
Bisa kita baca misalnya kisahnya umat Nabi Musa ya. Begitu Nabi Musa meninggalkan sebentar saja umatnya, maka umatnya kemudian mencari-cari Tuhan baru ya, sampai kemudian ada kita kenal namanya Samiri ya dalam Al-Qur'an, yaitu patung sapi yang dibuat dari emas yang kemudian mereka sembah-sembah. Ya karena sosok nabi yang mereka jadikan panutan sudah tidak ada di lingkungan mereka. Demikian pula ketika masa Nabi Muhammad, kita tahu sejak diutusnya Nabi Isa itu hingga Nabi Muhammad itu jarak waktunya 350 atau 370 tahun ya. Maka sudah terjadi banyak penyimpangan di sana sini, sehingga masyarakat Arab ketika itu dikenal dengan istilah jahiliyah ya, yang mereka jauh dari akhlak yang baik ya. Jahiliyah dalam artian mengalami degradasi moral ya, mengalami penurunan derajat kemanusiaan ya. Mereka sudah kehilangan jati dirinya sebagai manusia yang memiliki fitrah ketuhanan, fitrah kemanusiaan. Maka itulah saatnya yang tepat diutus Nabi yang berikutnya, yaitu Nabi Muhammad. Nah, kemudian berikutnya, saudara, prasyarat kepribadian tadi, yang akhlak yang baik, nalar yang kuat, jiwa yang utuh tadi, kemudian juga syarat keturunan, dari keturunan yang mulia dan keturunan yang baik, serta kebutuhan masyarakat yang saat itu memang sudah membutuhkan kehadiran seorang nabi baru. Maka oleh Abu Bakar Al-Jazairi di dalam bukunya itu disebut dengan Mu'ahalat An-Nubuwah ya. Mu'ahalat An-Nubuwah artinya kebutuhan atau syarat-syarat yang sudah saatnya lah memunculkan atau dimunculkan seorang utusan baru atau nabi atau rasul. Nah, yang pertama Mu'ahalat An-Nubuwah ya sebenarnya 3 tadi ya, cuma ini istilah saja. Yang pertama Al-Misaliyah. Jadi syarat seseorang itu menjadi nabi dan rasul itu memiliki keteladanan ya. Jadi seorang yang diangkat menjadi nabi itu harus memiliki kemanusiaan yang sempurna, baik secara fisik, akal, pikiran maupun secara rohani. Ya, arti kata lain dia adalah sosok pribadi yang mulia, yang terpuji, selalu menjadi anutan, selalu menjadi contoh dan teladan, dan juga dia bebas dari segala sifat dan tingkah laku yang tidak baik. Oleh sebab itu kehidupan seorang calon nabi itu akan selalu dipelihara ya, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejak dia masih kecil. Ya, kalau kita melihat sejarah, membaca sejarah dulu di Arab pernah terjadi, di Mekah itu pernah terjadi Ka'bah itu runtuh ya, karena di sana pernah terjadi banjir yang sangat besar sehingga Ka'bah itu runtuh. Nah, kemudian tradisi Arab memang mereka saling ingin punya pengaruh antar suku. Jadi masing-masing mereka sering berperang ya, ingin mencari kedudukan posisi bahwa suku mereka yang paling hebat gitu. Maka ketika Ka'bah itu runtuh, masing-masing kepala suku mengatakan kamilah yang paling berhak, suku kamilah yang paling berhak, kabilah kami yang paling berhak. Mereka tidak sepakat, masing-masing pengen menegakkan kembali Ka'bah yang runtuh. Maka kemudian ada seorang yang menjadi kepala kabilah di situ mengusulkan, kalau begitu karena ini kita tidak sepakat, bagaimana kalau yang berhak menegakkan kembali, ketika itu sudah dibangun sebetulnya Ka'bah, hanya menempatkan Hajar Aswad saja di tempatnya. Jadi agar tidak terjadi perselisihan lagi, bagaimana kalau yang menempatkan Hajar Aswad di tempatnya itu adalah orang yang besok pagi datang pertama kali ke lokasi ini ya. Jadi itu ada usulan, dan dengan usulan ini akhirnya semuanya sepakat menerima. Oke, baik. Jadi mereka pulang semua. Nah, di pagi harinya mereka ya
berada di lokasi itu lagi, di Ka'bah itu lagi, sambil menunggu siapa yang sekiranya orang yang pertama kali datang. Ya. Mereka sudah mengamati dari posisi yang jauh gitu ya, mengamati siapa yang akan datang. Tiba-tiba dari satu titik datanglah sosok yang semakin lama semakin jelas kelihatan, yang dia menuju ke Ka'bah itu. Dan akhirnya setelah mereka jelas bisa melihat, maka senanglah ya, orang-orang itu. Semua kabilah menjadi senang akan kedatangan orang itu. Mereka kemudian memastikan bahwa yang datang itu adalah Muhammad. Kenapa mereka senang? Ya karena Muhammad itu selama ini mereka kenal sebagai seorang yang jujur, gitu ya, seorang yang jujur, ya, seorang yang dapat dipercaya. Ya. Nah, bahkan mereka menjuluki Muhammad ketika itu dengan julukan Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Maka begitu yang datang pertama ke situ adalah Muhammad, mereka sudah senang. Wah, yang datang Muhammad, yang sudah mereka kenal kejujurannya, ya, sifat-sifatnya yang baik. Maka kemudian mereka menyampaikan bahwa mereka berselisih terkait siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Kemudian mereka minta Muhammad untuk meletakkan itu karena dialah yang datang pertama kali. Maka kemudian dalam kitab tarikh bisa kita baca, Nabi Muhammad meminta diambilkan selembar kain, gitu. Kemudian kebijaksanaan beliau, ya, bahwa masing-masing kepala kabilah itu memegang ujung-ujung kainnya. Jadi semuanya bisa memegang. Masing-masing pimpinan kabilah semuanya memegang ujung kain. Kemudian beliau Muhammad belum diangkat menjadi nabi, belum diangkat menjadi rasul, ya. Mengangkat Hajar Aswad, letakkan di tengah kain, kemudian semuanya mengangkat kain yang sudah ada Hajar Aswadnya itu, dibawa ke ke sudut Ka'bah, ya, yang kita tahu di dekat pintu itu, ya. Kemudian meletakkanlah Muhammad ke tempatnya. Ya, jadi kisah ini memberikan penjelasan bahwa Muhammad itu dulu sebelum diangkat sebagai nabi pun dia adalah orang yang terkenal dengan kebaikannya dan menjadi teladan bagi masyarakat sekitar situ, masyarakat Mekah ketika. Nah, maka syarat pertama seseorang diangkat menjadi nabi adalah al-misaliyah, punya keteladanan. Yang kedua adalah syarat an-nasab, yaitu keturunan yang mulia. Artinya seseorang yang akan diangkat menjadi nabi haruslah berasal dari keturunan yang mulia. Mulia dalam pengertian umum yaitu terjauh dari segala bentuk kerendahan budi dan hal lain-lain yang akan menjatuhkan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, dia haruslah orang yang terpandang dan dihormati oleh kaum. Dan yang ketiga adalah amil az-zaman, dibutuhkan oleh zaman. Artinya kehadiran sosok itu memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengisi kekosongan rohani, memperbaiki segala kerusakan masyarakat, dan mengembalikan umat manusia kepada kehidupan yang sesuai dengan fitrah penciptaan. Nah, dari tiga hal ini, saya kira dalam konteks sekarang ini kita baru saja mengalami hiruk pikuk tentang Habib Rizik Syihab, ya. Ada yang meragukan nasabnya, ya. Kemudian ada yang meragukan keteladanannya dan lain sebagainya. Maka kita tentu perlu belajar kembali tentang siapa Nabi dan keturunan-keturunannya, termasuk bagaimana kewajiban kita menghormati, ya, memuliakan Rasulullah juga termasuk para keturunan. Tentu ini ada kontroversi di masyarakat kita, ya, terkait dengan peristiwa akhir-akhir ini. Nah, berikutnya saudara, secara umum setiap nabi dan rasul itu memang memiliki sifat-sifat yang mulia dan terpuji, ya, sesuai dengan statusnya tadi. Bahkan sebelum Allah memilih pun, ya, syaratnya tiga hal tadi, ya, dari keturunan yang baik-baik,
dia menjadi teladan, ya, dan dia memang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Maka secara umum pasti Nabi dan Rasul itu memiliki sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang terpuji. Namun demikian, secara khusus pada setiap Rasul itu memiliki 4 sifat yang erat kaitannya dengan tugasnya sebagai pembawa risalah, ya, pembawa pesan kepada umat, ya, di mana sifat 4 itu yang pertama adalah as-sidqu. As-sidqu artinya benar, ya, artinya bahwa seorang rasul itu selalu berkata benar. Beliau tidak pernah berdusta dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, dan dalam keadaan yang bagaimana. Beliau selalu jujur, selalu berkata yang benar. Maka apapun yang dikatakan oleh seorang rasul, itu baik berupa berita, janji, ramalan masa depan, ya, maka itu selalu mengandung kebenaran. Dan mustahil atau tidak mungkin seorang rasul itu memiliki sifat kadzib, pendusta, ya. Karena hal itu menyebabkan orang-orang yang, ya, diberi seruan olehnya tidak akan membenarkan risalahnya kalau rasul itu seorang pendusta. Padahal ya kita saja, manusia biasa saja, ketika kita ini sering berdusta atau menjadi pendusta, tentu orang tidak akan percaya lagi dengan omongan kita, gitu ya. Ketika seseorang itu banyak dusta, maka dia akan kehilangan trust atau kepercayaan dari orang lain. Maka seorang penyampai risalah, seorang rasul, tentu dia adalah mustahil, ya, memiliki sifat kadzib atau pendusta. Tentu dia adalah seorang yang as-sidqu atau yang benar. Yang kedua adalah al-amanah, dapat dipercaya. Artinya bahwa seorang rasul itu selalu menjaga dan menunaikan amanah, ya, yang dipikulkan ke pundaknya. Maka perbuatannya itu akan selalu sama dengan perkataan. Dia akan selalu menjaga amanah kapanpun dan dimanapun, baik dilihat atau diketahui orang, ataupun tidak dilihat atau tidak diketahui orang. Oleh sebab itu mustahil seorang rasul itu berkhianat, melanggar amanat, atau tidak setia, atau tidak seia sekata, tidak sama antara kata dan perbuatan. Mustahil itu dilakukan oleh seorang rasul. Nah, maka seorang yang memiliki sifat khianat, ya, tentu tidak pantas menjadi nabi, apalagi menjadi rasul. Yang ketiga, sifat rasul itu adalah at-tabligh, yaitu menyampaikan. Artinya seorang rasul itu akan menyampaikan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan. Tidak ada satupun, ya, bujukan ataupun ancaman yang menyebabkan dia menyembunyikan sebagian dari wahyu yang tentu saja wajib disampaikannya kepada umat manusia. Mustahil seorang rasul itu menyembunyikan wahyu Allah, dan jika itu terjadi berarti, ya, nubuwahnya atau risalahnya tentu akan batal, ya, tidak jadi, karena kewajiban seorang rasul itu menyampaikan pesan, ya, dari Allah berupa wahyu kepada umat manusia. Maka dia memiliki sifat at-tabligh atau menyampaikan. Dan yang keempat, rasul itu memiliki sifat fatonah. Al-fatonah artinya cerdas. Maka rasul itu tentu memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, pikiran yang jernih, penuh kearifan, penuh kebijaksanaan, dan tentu beliau akan mampu mengatasi persoalan yang paling dilematis sekalipun tanpa harus meninggalkan kejujuran dan kebenaran. Jadi itulah 4 sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang utusan atau seorang rasul. Nah, berikutnya saudara, di antara 4 itu tadi ada lagi salah satu ciri seorang nabi dan rasul itu memiliki maksum, ya. Maksum itu artinya terpelihara dari segala macam dosa, baik dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar.
Namun tentu sebagai manusia biasa, ya yang namanya manusia kan tidak bisa terbebas dari sifat lupa. Ya, tidak bebas dari sifat lupa. Maka seorang nabi dan rasul bisa saja ya, melakukan kekhilafan. Misalnya kalau para ulama mengkisahkan tentang kelupaannya Nabi Adam alaihi salam ya, ketika dilarang oleh Allah mendekati al-khuldi ya, maka akibat godaan setan, salah satu bentuk godaan setan yang kemarin kita pelajari itu kan melalaikan manusia ya, sehingga dia lupa akan larangan itu, kemudian dia mendekati yang akhirnya kemudian diturunkan ke dunia gitu ya. Yang tadinya beliau Nabi Adam penghuni surga. Nah, di samping lupa, maka bisa jadi seorang Nabi dan Rasul itu terkait dengan hal-hal yang tidak dibimbing langsung oleh Allah itu bisa saja melakukan sebuah keputusan, mengambil sebuah keputusan yang keliru, ya, mengambil ijtihad yang keliru, seperti misalnya keputusan Rasulullah SAW tentang tawaran perang Badar, ya. Yaitu menerima usulan dengan menawan musuh-musuh yang tertangkap dalam perang Badar. Beliau menerima usulan yang itu, jadi menawan saja. Sementara beliau menolak usulan Umar bin Khattab karena usulannya Umar, ya tawanan itu dibunuh. Nah, atas ijtihadnya Rasul itu, maka kemudian Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi hanya dua model itulah seorang nabi dan rasul itu mungkin melakukan kekhilafan, yaitu yang pertama adalah terlupa, ya, lupa tadi, nisyan, lupa, atau yang kedua adalah keliru dalam berijtihad. Tetapi kemudian toh itu pun segera ya ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebagaimana ketika Rasulullah ya dalam surat Abasa, mungkin teman-teman pernah membaca tafsirnya. Suatu ketika Rasulullah itu kedatangan seorang yang buta, sementara beliau sedang berdiskusi dengan para penggede, ya, penggede Arab ketika itu, penggede Mekah ketika itu. Maka Rasulullah sebetulnya ya hanya kelihatan sedikit mencuekin ya orang buta yang tadi yang pengen bertanya kepada Rasulullah. Maka itu kemudian segera saja Allah menegur Rasulullah, ya. Janganlah engkau cuekin orang buta itu. Yang sebetulnya Rasul pun tidak mencuekan. Hanya kemudian beliau sedang fokus menanggapi pembicaraan para pembesar-pembesar yang ada di Mekah ketika itu. Ya. Nah, ini ya bentuk kemaksuman, artinya maksum itu terpelihara dari segala macam dosa, kecil maupun besar, meskipun melakukan kekhilafan segera kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara sekalian, berikutnya adalah tugas dan mukjizat para rasul. Tentu kalau rasul itu diutus oleh Allah, yang tugas utamanya yaitu menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Mengajak umat manusia beribadah hanya kepada Allah semata, menjauhi segala macam tauhid, dan tentu menegakkan agama iqamatuddin, yaitu agama Islam dalam seluruh kehidupan. Dalam hal ini Allah berfirman di beberapa ayat, saya ambilkan dua saja. Ya. Misalnya dalam surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan. Apa yang diserukan? Kata Allah, seruannya itu adalah sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Ini jadi jelas sekali seluruh rasul yang diutus oleh Allah itu tugasnya yaitu menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, berikutnya dalam menjalankan tugas itu, tugas menegakkan kalimat Allah tadi, kalimat tauhid tadi, maka fungsi rasul itu memiliki atau rasul dan nabi dan rasul, ya, terutama rasul ya, karena yang punya tugas untuk menyampaikan,
Dia perannya sebagai mubasyirin wa mundhirin. Mubasyirin itu memberi peringatan, ya. Dan juga wal mundhirin, ya, kabar gembira. Ini kebalik ya, mubasyirin itu kabar gembira, kemudian mundhirin itu adalah menjadikan peringatan. Nah, ya. Jadi inilah tugas daripada para rasul, jadi menegakkan kalimat tauhid, merintahkan agar manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan perannya adalah sebagai pemberi peringatan dan juga memberi kabar gembira kepada umat manusia. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mundhirin. Dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberi kabar gembira, wa mundhirin, dan memberikan peringatan. Al-An'am 48-49. Nah, maka atas tugas memberi peringatan dan kabar gembira itu kepada mereka itu dibekali oleh Allah, ya, dibekali oleh Allah, yaitu mukjizat. Yang namanya mukjizat. Mukjizat itu kejadian luar biasa, khawarikul adah yang terjadi atas izin Allah. Ya, kejadian luar biasa atas izin Allah. Tujuannya apa? Ya, tujuan dari Allah memberikan mukjizat ini adalah untuk membuktikan bahwa dia itu adalah utusannya Allah. Ya, dia itu adalah penyampai pesan, ya, pembawa risalah. Ya, maka Allah memberikan mukjizat, ya, memberikan mukjizat, dan itu tidak bisa ditiru. Dan mukjizat itu menyalahi logika pada umumnya, atau bertentangan atau bertolak belakang dengan logika barangkali, dan semua itu adalah izin Allah, atas izin Allah. Dan ingat, mukjizat itu khusus diberikan kepada para nabi dan rasulnya Allah, tidak kepada manusia. Jadi kalau kita mengenal ada istilah, wah dia sudah sakit divonis tidak bisa sembuh, ya toh, kemudian ya tinggal beberapa hari lagi akan meninggal misalnya, kemudian tiba-tiba dia sembuh, ya seperti sedia kala, kemudian dikatakan dia mendapatkan mukjizat. Bukan. Jadi manusia pada umumnya itu tidak ada yang bisa mendapatkan mukjizat. Mukjizat itu hanya khusus kepada utusan Allah, para rasul. Nah, tetapi memang ada juga kejadian luar biasa yang terjadi pada orang-orang yang soleh, manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul. Orang yang soleh, orang yang dekat kepada Allah, maka itulah yang disebut dengan karomah. Yaitu karomah itu kejadian luar biasa yang diberikan kepada orang-orang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah, atau waliullah. Ya, itu disebut dengan karomah, yang bahasa Jawanya keramat, kira-kira begitu. Seperti misalnya makanan yang tersedia di mihrab. Mihrab itu tempat untuk beribadah, tempat sujud, ya. Ya, Ibunda Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Jadi tiba-tiba dalam Al-Quran dikisahkan di mihrabnya Ibu Maryam itu tiba-tiba tersedia makanan, padahal tidak ada seorang pun yang mengantarkan makanannya ke situ. Kan ketika itu Ibu Maryam sedang berpuasa, ya, karena dia dituduh berbuat tidak baik karena tidak punya suami kok bisa hamil, kira-kira gitu, ya. Maka Allah mencukupi karena dia orang yang pasrah kepada Allah, maka orang soleh, maka kemudian Allah memberikan karomah, ya, yaitu berupa makanan. Kejadian yang luar biasa, Allah memberikan makanan di tempat itu, di mihrab itu, tanpa ada orang pun yang memberi. Nah, tatkala Zakaria bertanya kepada Maryam, maka Maryam menjelaskan bahwa makanan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan teman-teman buka surat Ali Imran ayat 37. Nah, jadi kalau kejadian luar biasa itu terjadi pada nabi dan rasul, itu disebut mukjizat. Dan kalau terjadi pada waliullah, orang soleh, orang yang dekat kepada Allah, maka itu dinamakan karomah atau keramat. Ya. Kalau mukjizat itu diberikan kepada nabi dan rasul untuk membuktikan kenabian dan kerasulannya, ya, untuk menjawab tantangan dari orang-orang yang tidak percaya,
Maka kalau karomah itu diberikan kepada Allah dengan maksud ingin memuliakan ya para kekasih Allah. Baik, berikutnya adalah kita juga mengenal ada rasul-rasul yang ulul azmi. Ulul azmi itu orang yang memiliki keteguhan hati, kesabaran, ya, segala keinginannya, cita-citanya dikejar dengan penuh semangat, ya, dengan mengerahkan segenap kemampuan, tenaga dan pikiran yang dia miliki hingga akhirnya cita-citanya itu tercapai. Ya. Di antara para nabi dan rasul, maka mereka-mereka yang memperoleh gelar ulul azmi itu ada 5 orang. Ya. Ada Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sering disingkat dengan NIMIM ya, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Jadi mereka orang-orang yang sabar, ya, yang tabah, teguh hati dalam menghadapi perjuangan. Nah, itulah saudara tentang pengertian Nabi dan Rasul. Kemudian nanti dalam pembahasan berikutnya silahkan teman-teman baca secara mandiri tentang siapa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, kemudian profil singkat beliau termasuk nubuat ya. Nubuat itu bukti-bukti kebenaran ya tentang kenabian beliau yang ternyata di dalam kitab-kitab terdahulu ya sebelum Al-Quran turun itu sudah disebutkan tentang akan datangnya Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu adalah nubuat. Jadi ada basyarat, ada berita tentang kedatangan Nabi. Kemudian bukti kenabian berikutnya ada mukjizat ya yang banyak sekali, dan yang ketiga adalah nubuah, ada ramalan-ramalan yang disampaikan oleh beliau itu menjadi kenyataan. Dan tentu dengan nubuat ini menjadi bukti kuat bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang utusan yang dimuliakan oleh Allah ya, dengan tugasnya adalah menyampaikan risalah Islamnya kepada kita, sehingga apa-apa yang dikatakan beliau itu akan terbukti di kemudian hari, dan sudah terbukti ya dalam beberapa perkataan beliau yang akhirnya sudah menjadi kenyataan. Nah, dan yang keempat juga kesaksian miliaran umat Islam sejak dulu sampai sekarang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang terakhir kenyataan bahwa Rasulullah itu membawa ajaran yang begitu sempurna, padahal beliau itu adalah seorang yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan beliau tidak pernah berguru kepada siapapun. Dan dengan ajaran beliau itu mampu merubah masyarakat jahiliyah, masyarakat yang mengalami keterpurukan dalam akhlak menjadi masyarakat yang penuh dengan kebahagiaan, kemakmuran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur hanya dalam tempo 23 tahun. Rasulullah bisa membalik keadaan, menjadikan masyarakat Arab ketika itu menjadi masyarakat yang berperadaban tinggi. Nah, dan itulah tentang siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya kira itu. Yang lainnya silakan nanti dibaca ya, termasuk nanti apa kewajiban kita kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tentu mencintai beliau ya. Kemudian yang kedua adalah ittiba, mengikuti apa yang dikatakan, ditetapkan dan dilakukan oleh beliau, ittiba Rasul. Jadi pertama mencintai beliau, melebihi cinta kita kepada keluarga, kepada anak, kepada istri, harta benda, kekayaan kita, kecuali Allah ya, Allah nomor 1, dan Rasulullah baru keluarga kita yang kita cintai. Tidak boleh keluarga kita, anak-anak kita, istri dan harta benda kita itu lebih kita cintai daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Yang kedua tentu ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah. Dan yang ketiga, seorang muslim wajib untuk bersolawat ya. Bersolawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi nanti di pembahasan tentang akhlak itu ada akhlak kita kepada Rasul. Baik, akhirnya
perlu kita ingat bahwa salah satu dari dua kalimat syahadat yang menjadi pintu gerbang masuk Islam adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad itu adalah Rasulullah, ya. Rasulullah sebagai utusan Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kita ikuti diskusi kelas, ya, yang mungkin akan kita kaitkan dengan peristiwa-peristiwa terbaru saat ini terkait dengan perkembangan terakhir, ya, kasus-kasus yang ada di Indonesia, termasuk akhir-akhir ini juga sering kita mendengar pro kontra tentang karikatur Nabi, bagaimana hukumnya kalau Nabi Muhammad itu digambarkan dan sebagainya. Itu nanti kita kembangkan dalam diskusi-diskusi kelas kita. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.